Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwah fid din wa tifillah. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita berjumpa kembali di Mutiara Ramadan bertemakan mereka yang berguguran di jalan dakwah. Kita sudah membahas dua sebab pertama yang menyebabkan seseorang itu jatuh atau menyebabkan seseorang itu menghilang, mundur teratur dari sunnah, dari jalan hijrah, dan dari jalan dakwah. Sekedar mengingatkan kembali, sebab yang pertama adalah niat yang tidak baik. Niat yang keliru, niat yang bengkok. Dan niatnya itu tidak ia perbaiki. Dia biarkan terus bengkok, dia biarkan terus buram. Dia biarkan terus kotor. Ya. Adapun para sahabat dulu, ada sebagian mereka memang awal-awal masuk Islam, hijrah masuk Islam karena harta. Namun mereka terus memperbaiki niat mereka. Akhirnya dialah mereka insan-insan terbaik sebagai pendamping Rasulullah SAW. Adapun kita terus terlena dengan bengkoknya niat tadi. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab gugurnya kita di jalan dakwah. Sebab yang kedua adalah pengaruh lingkungan, kawan, dan komunitas. Seseorang yang sudah memutuskan untuk hijrah, seharusnya dia mengganti pertemanannya, mengganti komunitasnya, mengganti teman duduknya. Tidakkah kita ingat kisah orang yang telah membunuh 100 nyawa? Tadinya 99, lalu jadi 100. Ketika dia bertanya kepada seorang rahib, ya kiai lah kalau masanya kita itu kiainya. Saya mau tobat, saya mau hijrah. Bisa enggak? Katanya kiai ini, katanya rahib ini, bisa. Selama matahari belum terbit dari arah barat. Selama nafasmu belum ditenggorokan, maka kesempatan untuk tobat itu selalu ada. Kesempatan untuk berubah itu selalu ada. Namun syaratnya kalau engkau mau berubah dengan berubah yang benar, engkau pindah dari tempat asalmu, dari kampung halamanmu, dari tempat tinggalmu, dari lingkunganmu, engkau harus pindah. Menuju mana? Sana, kampung seberang sana. Kampungmu, kampung asalmu itu mayoritas orang-orang jahat, orang-orang tidak baik. Aku khawatir engkau akan kambuh lagi karena lama bergaul dengan mereka. Adapun aku arahkan ke kampung seberang sana, mayoritas mereka orang-orang baik. Mudah-mudahan kebaikan mereka bisa mempengaruhimu. Kita lanjutkan ke sebab yang ketiga. Berguguran di jalan hijrah dan di jalan dakwah. Sebab yang ketiga adalah mulai perlahan-lahan meninggalkan majelis ilmu atau bahkan secara total meninggal majelis ilmu. Sehingga tidak ada yang tersisa darinya kecuali baju, kecuali celananya, kecuali gamisnya, dan itulah sisa terakhir. Yang mana hal itu justru momen awal dia hijrah. Biasanya kalau orang hijrah awal-awal kan yang pertama kali tampak perubahan apa? Outfitnya kan? Kostumnya. Ya.
Tadinya ceweknya ini, si muslimah ini pakai jeans, ya, pakai kaos, ataupun pakai jilbab yang diputar-putar itu loh. Ya, diputar-putar. 5 lapis, 7 lapis. Ini jilbab pakaiin kafan. Bingung juga saya. Tanamin bunga macam-macam gitu ya. Lalu berubah menjadi jilbab lebar, gamis lebar, baju lebar. Si ikhwan pun begitu. Berganti dengan baju koko, kurta, gamis, sarung, iya kan? Topi diganti dengan peci, kopiah, kupluk. Celananya cingkrang di atas mata kaki. Namun ternyata langkah awal hijrahnya ini justru menjadi apa yang tersisa. Justru menjadi apa-apa yang tersisa dari jalan hijrahnya. Dari jalan taubat dan dari jalan dakwahnya. Hanya tinggal selangkah lagi dia akan kembali ke masa lalunya. Tinggal satu langkah lagi. Jadi langkah pertamanya itu justru menjadi langkah yang terakhir. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, sebab yang ketiga, karena dia mulai menjauh dari majelis ilmu. Padahal di dalam majelis ilmu setidaknya dia akan mendapat 2 senjata istiqomah. Yang pertama adalah ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah bertemu dengan orang-orang saleh. Sebagian salafun saleh dulu kita berkata, dulu ketika kami mulai merasa futur, mulai merasa down gitu ya, mulai merasa lemas, lemah, spiritnya turun, semangatnya juga turun, maka kami akan mendatangi Fudail bin Iyad. Athar ini mengatakan kalau kami mulai malas beribadah, mulai lemas dalam ketaatan, maka kami akan mendatangi Abdullah bin Mubarak. Nah, kenapa? Karena mendatangi orang-orang soleh itu, berjumpa dengan mereka, bisa menguatkan hati yang tadi sudah mulai lemah. Bisa menegakkan pohon yang tadinya hampir tumbang. Bisa meluruskan punggung yang tadinya mulai patah dan bengkok. Bisa mengkoreksi jalan yang tadinya mulai membelok dan menyimpang. Inilah keutamaan majelis ilmu. Pertama, ilmu itu sendiri, ya, yang merupakan pengikat. Dan yang kedua adalah orang-orang saleh. Walhal, ikhwah fillah azallahu wa ikum jami'an, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun kegiatan kita, sepadat apapun aktivitas kita, hendaklah ada waktu-waktu khusus yang kita luangkan, yang kita tidak bisa diganggu-gugat di waktu-waktu tersebut, kecuali sesuatu yang sangat-sangat urgent dan darurat ya, daruri. Gak bisa sepekan 3 kali, sepekan 2 kali. Gak bisa sepekan 2 kali, sepekan sekali. Gak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali. Gak bisa 2 pekan sekali, sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Gak bisa juga 3 bulan sekali. Artinya selalu ada waktu khusus yang kita luangkan untuk bermajlis, untuk duduk bersimpuh di hadapan ilmu dan para pemilik ilmu, untuk merendahkan hati dan jiwa di hadapan firman Allah dan sabda-sabda Nabi SAW. Karena sesungguhnya hati kita ini lemah. Sesungguhnya hati kita ini lemah. Maka seseorang yang menapaki jalan hijrah, jalan dakwah, dia ingin istiqomah di jalan tersebut, mau tidak mau dia harus menghiasi waktunya dengan ilmu. Makanya ketika Allah berfirman di surat Al-Kahfi, ya,
kisah yang menceritakan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Khidir menyindir Nabi Musa, mengkritik Nabi Musa, di surah Al-Kahfi ayat yang ke-68 Allah berfirman, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara." Wahai Musa, gimana kamu mau dapat sabar? Gimana engkau bisa bersabar atas suatu perkara yang kamu belum memiliki ilmu pengetahuan tentang hal tersebut? Khidir memberikan warning kepada Musa, tidak mungkin kau bisa bersabar atas suatu perkara sebelum engkau memiliki, sementara engkau belum memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Sama dengan jalan hijrah dan jalan dakwah. Ya, gimana kita bisa bersabar di atas jalan hidayah, jalan hijrah, istiqomah di atasnya, kalau kita tidak bermajlis ilmu? Ada satu kisah nyata yang mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Ada seorang mahasiswa, awalnya dia sangat senang dengan kajian-kajian. Ya, meskipun kajian-kajian ringan ya. Bukan kajian kitab juga ya. Intinya dia senang lah. Dan kita bersyukur, kita bahagia melihat pemuda seperti ini. Kemudian perlahan-lahan dia mulai menghilang, dia mulai absen, dia mulai tidak tampak, mulai tidak muncul. Dari 5 majlis atau 4 majlis yang biasa dia hadiri, dia mulai bolong 1. Pekan depan bolong 2, pekan depannya lagi bolong 3. Hingga akhirnya dalam satu pekan tidak lagi dia menghadiri majelis ilmu kecuali sekedar Jumatan. Nah, orang kalau sudah menjauh dari ilmu dan menjauh dari orang-orang saleh, maka gampang sekali dijebak oleh syaitan. Dan syaitan faham betul titik lemahnya seorang manusia. Karena pengalaman syaitan lebih panjang daripada umur kita. Syaitan tahu, faham, ini anak laki-laki, ini pemuda, dia lemah terhadap wanita. Dan memang cobaan bagi laki Umar Rasulullah ada wanita. Jadi ada satu temannya cewek gitu ya, teman SMA, lalu kuliah cuman berbeda jurusan. Temannya ini sudah punya pacar ya, sudah punya cowok. Beberapa lama pacaran mulai timbul cekcok. Ya. Lalu si cewek ini, si wanita ini curhat ke si ikhwan. Ini pelajaran juga kita ya, jangan gampang menerima curhatan seorang wanita. Bahaya. Curhat dia. Ya karena teman dekat dulu SMA, ya biasa dia. Oh iya, kenapa? Kamu kenal sama ini? Oh iya, pacaran bukan? Gimana? Wah, sekarang dia berubah gini-gini. Ya awalnya sih menasihati ya. Syaitan tuh luar biasa. Makanya Hasan bin Ali pernah memberikan nasihat ya. Syaitan akan membuka 99 pintu kebaikan demi tercapainya pintu ke-100 yang merupakan pintu keburukan. Syaitan membuka pintu kebaikan. Pintu apa? Pintu nasihat. Nasihatnya iya. Ya makanya kan gue udah bilang jangan pacaran, itu zina kecil. Masya Allah ya. Dari dalil firman Allah, sabda Nabi, nasihat-nasihat, potongan-potongan kajian ustadz ya. Ya, di inbox ke dia, dikirim. Lama-kelamaan awalnya cuma nasihat berubah menjadi kalimat tanya. Udah makan belum? Udah sholat belum? Nah, masuk nih langkah berikutnya syaitan kan. Komunikasi semakin intens.
Akhirnya janjian ketemuan, mulai jalan bareng, hingga akhirnya jatuh ke dalam perbuatan zina besar. And finally, si muslimah ini, si wanita ini hamil. Lalu si ikhwan ini menghubungi saya, minta ketemuan di lokasi yang saya biasa stay ya. Ceritalah dia. Ceritanya adalah apa yang barusan saya ceritakan ini. Sambil nangis dia. Tampak wajahnya kusut. Dan dia akui ini semua terjadi ketika saya mulai pelan-pelan menjauhi majelis ilmu dan orang-orang saleh. Rekan-rekan sekalian, kami cintai karena Allah. Tidak jarang pula menjauhi seorang dari majelis ilmu tersebab merasa dia sudah alim, tersebab dia merasa sudah pintar, tersebab dia merasa sudah senior, merasa sudah menjadi seorang yang dimintai fatwa oleh orang lain. Akhirnya kecongkakan mulai pelan-pelan menjalar ke hatinya. Istiqomah tidak ada hubungannya antara junior dengan senior. Mudah-mudahan nasihat ringkas pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kami pribadi dan bagi saudara-saudariku semuanya. Tetaplah tegar jalan hijrah, tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah. Semoga mendapatkan husnul khatimah. Tetap menghadiri majelis ilmu di dalam kondisi seperti ini, pandemi, tidak bisa tatap muka langsung dengan guru kita, dengan ustadz kita, maka kita bisa menyimak kajian-kajian mereka via streaming. Jangan menjadi seorang yang pendusta. Apa yang disebut seorang pendusta? Dia berkata, udah kangen nih majelis ilmu, kapan lagi dibuka kajian offline, tetap buka. Tapi ketika para asatizah menggelar majelis ilmu secara online, dia nggak nongol juga. Nah, ini berarti pendusta namanya. Dia bisa menggunakan kuotanya untuk YouTubean nggak jelas, tapi dia nggak bisa menggunakan kuotanya untuk kajian. Katanya rindu sudah kajian. Nah, ini pengakuan dusta namanya. Nas'alullah wa'afiyah. Nas'alullah wassalamah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.